Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum belajar, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang absen pertama yaitu Supri. Bagaimana? Yang kedua Riki. Baik, hadir semua ya. Bapak minta salah satu pimpin doa. Bapak minta ketua tingkat untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, disiplin sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan disiplin dapat melatih kita untuk selalu tepat waktu dalam kegiatan belajar, bekerja, maupun sebagainya. Nah, Bapak minta kalian untuk memeriksa kerapian kalian terlebih dahulu. Baik, sudah rapi. Nah, Bapak akan menceritakan sebuah teks cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Mohon peserta didik untuk menyimak yang Bapak bahas ya. Bapak akan membacakannya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permasyuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana ratu terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak dan raja pun terkabul. Permasyuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permasyuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permasyuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta kebesaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permasyuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini adalah hadiah dari kami. Lihat, indahnya sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengulungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permasyuri terkejut. Kemudian permasyuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permasyuri mendekat dan hendak memakai kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menangis menepis tangan permasyuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permata berberai-berai di lantai. Permasyuri sangat sedih. Permasyuri terduduk dan menangis. Tangis permasyuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya air danau berwarna-warni seperti warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu adalah cerita yang Bapak ceritakan. Nah, yang ingin Bapak tanyakan supaya kalian lebih memahami dari cerita tersebut. Yang pertama, apa amanat yang terkandung dalam cerita Asal Mula Telaga Warni? Yang kedua, peristiwa apa saja yang terjadi pada dongeng Telaga Warna-Warni? Yang ketiga, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita Asal Mula Telaga Warna-Warni? Nah, di situ kalian coba cari jawabannya, kalian diskusikan bersama teman. Jika sudah, kalian
ceritakan. Bapak kasih waktu 1 menit. Nah, sudah ya. Silahkan dikumpulkan ke depan jawaban dari setiap kelompok. Nah, baiklah, Bapak akan membahas poin-poin tentang cerita fiksi yang kita pelajari tadi. Yang pertama, cerita fiksi asal mula Telaga Warni adalah cerita rakyat berjenis legenda. Yang kedua, jenis cerita rakyat yaitu cerita jedaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Yang ketiga, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita pada zaman dahulu yang mengisahkan riwayat terjadinya Telaga Warna. Nah, Bapak rasa materi kita cukup sampai di sini karena mengingat waktu kita sangat sedikit. Nah, Bapak akan membacakan kesimpulannya. Kita tidak boleh terlalu memakai barang berlebihan karena akan membawa bagi kita apalagi jika kita tidak mendengarkan nasihat orang tua. Maka petaka yang akan kita dapat tidak akan pernah terbayangkan. Nah, itu kesimpulan materi kita. Kemudian tugas di rumah, siswa mampu menyebutkan berbagai macam cerita terkenal yang pernah mereka dengar di daerah tempat tinggal mereka masing-masing serta dapat mengetahui artinya dan fiksi. Nah, itu tugas untuk kalian di rumah. Bapak rasa materi kita cukup sampai di sini. Doa penutupnya akan Bapak pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, murid-murid siapkan pulpen dan bukunya masuk ke dalam tas. Sampai ketemu di minggu depan. Bapak ucapkan selamat pagi.